rencana kalau nggak ada arah hambatan tuh 17 Agustus 2026 diresmikan atau dimulai berlaku bandara baru lagi, mulai lagi itu Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jadi di Kertajati itu buat pesawat angkut Pak, Hercules. Nah, sekarang kan mau ke Bandung, orang harus ke Jakarta dulu Pak. Turun Cengkareng pakai kereta bus lagi naik kereta itu capek Pak. Nanti itu sampai nanti Indonesia masih kepake. Selamat jumpa lagi teman-teman podcast 77. Kalau kita lihat ya, di bandara itu ada yang berperan penting dalam pelayanan dan kelancaran maskapai itu, namanya perusahaan ground handling ya. Ground handling. Jadi kelancaran pelayanan penerbangan itu sangat tergantung dengan perusahaan ground handling. Yes. Nah, di Hussein Sastra Negara tuh bandara ini dalam waktu dekat akan segera dibuka kembali ya. Nanti akan meramaikan lagi pariwisata Bandung dengan dibukanya bandara ya. Bandara, betul. Malam ini saya menghadirkan orang yang legend ya di bandara, mungkin dan Lanut berganti-ganti. Saya masih ada. Masih ingat. Jadi saya hadirkan sekarang Pak Yoyo Dakon ya. Dekon. Kalau orang barat nyebutnya Dekan. Dekon. Oke. Deklarasi ekonomi. Ada 12 Mei itu betul. Nah, sejak kapan ya Mas Yoyo bergelut di ground handling ya? Saya bekerja jasa ground handling itu dari 1983. Itu dengan nama PT Megapura Sentosa Air Service, yang mana pejabat-pejabatnya dari Purnawan TNI AU pertama Bapak WJS Mariono almarhum, kedua Bapak Kolonel Ahmad Johan, ketiga Bapak Kolonel Haji Atang. Itu periode 1983 sampai Krismon 2002. Betul itu dah. Terus lanjut 2006 saya merintis dengan saudara saya Agus Nuryana, namanya PT Lahan Air Service, yang dapat nama itu dari Bapak Kolonel Jamhari, waktu itu menjabat Komandan Lanut Hussein Sastra Negara. Apa itu lahan? Jadi layanan handling, makanya disingkat Lahan Air Service. Itu 2005 sampai 2014 itu melayani banyak penerbangan. Terus yang ketiga saya 2014 atau 2015 pindah ke PT Avia Citra Dirgantara jasa ground handling juga, yang dipimpin oleh General Manager Pak Teguh itu sampai 2023. Dan selanjutnya saya sendiri mau membuat perusahaan jasa ground handling dengan nama PT Sinar 8 Bumi yang saya pimpin sendiri Pak. Sekarang layanannya apa aja ya? Mungkin orang awam nggak tahu ya. Jasa ground handling itu apa aja Mas? Jasa ground handling itu pelayanan pesawat, penyelesaian pesawat di darat. Contohnya pekerjaannya yaitu begitu pesawat mendarat, taksi, langsung parkir, block on, pakai blokir ganjal pesawat, langsung clear, engine mati, kita
pasang tangga 2 kalau pesawat Boeing lah itu langsung buka pintu sekalian sinergi dengan itu turun penumpang, kita pasang extinguisher, pasang nurunkan bagasi pakai BTT, pakai gerobak bagasi, nanti sekalian naikkan barangnya bagasinya lah. Penumpang turun, sudah turun itu masuklah pekerjaan yang di atas cabin itu untuk cleaning, pembersihan pesawat cabin itu. Kedua yang di bawah flushing. Apa flushing itu? Menyedot toilet pesawat sekalian mengisi air untuk wastafel dan itu semuanya. Dan itu kalau udah selesai combine itu beres. Untuk GPU-nya pasang juga, untuk itu IPU pesawat supaya lebih awet untuk penerbangannya, jam pemakaian panjang IPU dibantu GPU itu untuk setrum listrik pesawat dan state engine, di mana nanti untuk state engine nggak pakai IPU tapi pakai GPU. Kalau dia berat nanti pakai GTC, ground turbine kompresor itu untuk niup engine, Pak. Langsung itu nanti juga imbuin sama refueling. Kita itu diberes semuanya, baru nanti pesawat boarding, penumpang masuk semuanya clear, bagasi clear, door close, langsung langsung start engine dash, terus nanti block on, block off, langsung kita petugas yang pakai extinguisher atau apar itu udah kode taksi langsung ke runway take off, barulah itu penyelesaian pekerjaan ground handling. Jadi kalau di singkat, jasa pelayanan parkir ya, terus bagasi penumpang itu, iya, pokoknya itu maksudnya apa namanya? Pokoknya itu jasa penanganan pelayanan penumpang, bagasi, kargo. Kemudian dan peralatan equipment, bahan bakar, GTC, itu tobar pendorong pesawat naik itu kalau emang dia memerlukan, sama refueling itu combine. Kerja kita cleaning service itu pesawat bersihkan kursi, jok-jok pesawat yang bekas penumpang yang datang itu, supaya waktu penumpang yang nanti berangkat clear. Terus itu flushing itu ya menyedot air kotoran sambil mengisi air kotoran yang udah dicampur dengan kimia, jadi nggak akan terkumpul, itu udah hancur gitu. Kru pesawat termasuk di layanan juga. Kalau untuk komersial tuh gimana kontraknya? Kalau full handling itu betul, tapi kalau ke part atau per itu pokoknya biasanya itu untuk kru schedule macam itu dia sama bikin flop operation sendiri. Oh, dia punya base camp. Tapi kita juga bisa. Kalau itu kan kita harus monitor pakai radio itu konteks sampai di mana kan pesawat itu berangkat sebelumnya. Dari Denpasar Bandung udah kita info weather Bandung terbanyak menangani berapa maskapai dulu waktu Jaya? Gini, waktu 83 sampai Krismon itu kita menangani Garuda Fokker 28, Kemayoran, Bandung, Surabaya, Denpasar, PP. Terus dari sana juga ada Denpasar, Surabaya, Bandung, Kemayoran. Terus itu kalau nggak salah waktu itu Direktur Garuda Pak Sumekto ya, Sumekto. Berapa banyak, Mas? Itu hanya 2, Pak, itu. 2 maskapai. Ya. Terus ke yang itu Burak Indonesia. Itu punya Bapak Sumendap. Tokoh-tokohnya Bapak Sumendap, Pak Beni Rungkat, Pak Kun itu tokoh Burak dulu. Itu pakai Viskon itu yang paling 4 sama HS 748. Kalau Viskon itu 843, kalau ini 748 itu buatan Inggris, warnanya putih dan hijau. Terus selanjutnya ada Merpati Nusantara
warnanya inget itu kecoklatan, coklat muda, kemerahan sama coklat tua sama putih. Pakai Fokker 27 prinsip, ada 2 tipe. Itu kan monopoli ya, nggak ada ground handling, karena saingan nggak ada ya? Nggak ada, dulu hanya kita aja. Berarti semua maskapai yang mendarat di Hussein Iya, di handle sama betul, sebab PT Bengkapura itu identik dengan pensiunan Auri, Pak. Karena yang merintis dulu juga orang Auri gitu. Bandaranya kan dulu kan hanya bandara TNI AU, setelah pindah komersial tuh sekitar tahun 70 berapa gitu. Ya, itu masih pakai Dakota awalnya 73, terus akhirnya perubahan zaman yaitu pakai hanya Garuda 2 kali, Buruk 2 kali, Merpati sekali atau 2 kali. Merpati juga pakai pernah Twin Otter. Tadi perbedaannya ada yang full service sama yang per bagian aja. Betul. Ya. Nah, jadi kontraknya setiap maskapai beda-beda ya. Betul. Jadi kalau ada hanya menghandle penumpang passenger check-in dan bagasi dan kargo, karena kan kalau flight operation harus berlisensi FOO. Gitu, itu harus sekolah terpisah. Begitu. Terus waktu itu dengan pertumbuhan ekonomi maju, Bandung tuh legend bandaranya itu karena dia di tengah kota, Pak. Pokoknya Belanda nggak salah bikin, bagus tengah kota, karena kita Bandung tuh kayak cekungan gitu, Pak. Jadi Bandung tengah-tengah. Waktu itu yang pernah saya handle pesawat domestik ya, Pak ya, AirAsia, pasca Krismanto, AirAsia, Garuda, termasuk Lion oleh PT Lain, Citylink, Garuda, apalagi itu Garuda, AirAsia. Terus kalau internasionalnya ya AirAsia juga, AirAsia Benhart dulu masih dari terus sekarang pindah ada AirAsia Indonesia, terus Silk Air Bandung Singapura, anak perusahaan Singapura tuh, Pak, Silk Air tuh. Terus Malaysia Airlines, terus Tiger Airlines, Tiger dari perusahaan asing itu. Kalau peran kan di bandara tuh banyak perusahaannya, apa namanya? Ground handling? Bukan. Perusahaan. Yang Angkasa Pura itu. Oh, Angkasa Pura. Angkasa Pura tuh yang ini. Kalau dulu masih kelas-kelas dulu masih perintis itu perhubungan, Pak. Perhubungan udara. Departemen, terus mulai dari pindah karena dengan klasifikasinya meningkat, ambillah Angkasa Pura itu tahun 90-an, Pak. 90 sekian, 95. Angkasa Pura itu jadi dulu masih satu dengan Airnav juga masih bergabung. Jadi Angkasa Pura itu mengelola gedung, Pak. Jadi gedung-gedung sama apron. Nah, fasilitas apron. Salah satunya ground handling ya. Iya, itu jadi ground itu mitranya Angkasa Pura, juga mitranya airline, tapi kendalinya di Danlanut, Pak. Komandan lapangan udara Hussein Sastra Negara Bandung itu kodalnya. Jadi kodal lapangan, jadi semua itu kawasannya yang mengkoordinir dan memberi hak operasional itu Danlanut ya. Jadi kita ke Pak Danlanut itu nyari minta surat rekomendasi atau surat izin operasi. Jadi kalau udah diperiksa persyaratan cukup karena kita legal, jadi nanti udah kasih rekomendasi, barulah kita menghadap ke itu GM, penunjukan lah ya, dengan GM Angkasa Pura Indonesia Persero sekarang namanya. Jadi dia kasih rekomendasi juga, nama GM Airnav Indonesia Persero itu, jadi berkaitan, Pak. Jadi nanti udah gitu beres, saya ke Dinas Perhubungan Udara, Pak, bahwa kita dapat dengan hasil itu dengan persyaratan notaris izinnya, karena itu nanti ke Dinas Perhubungan Udara itu akan direspon, nanti periksa alat-alat kita layak enggaknya, bagus, dikasih sertifikat sama periksa SDM-nya semuanya, baru kita dapat license itu, baru nanti kita pengen kalau diakui internasional ke IATA Singapura, Pak, kita konteks Singapura. Kalau
selama dari tahun 93 ya Mas ya? 83 dari 83. 83. Jadi berubah 3 PT Pak saya. 4 PT sekarang sendiri 4 PT. Pengalaman apa yang saya temukan ya, yang paling berkesan gitu sampai sekarang sulit melupakannya apa? Iya. Ketemu artis atau ketemu pejabat gimana? Saya ini juga orang susah, orang kecil. Dulu waktu kecil Ukurannya apa kalau orang susah tuh? orang susah itu ya sekolah aja sambil galau domba gitu Pak saya. Jadi kalau kita ingat waktu kecil itu sama orang tua Mbak kita, ada tok marbur nendur gitu ya. Terus kita lari ke luar tuh, motor mabur, jalur duit ceblokno gitu Pak. Nah, jadi itu ternyata saya kok sampai sekarang sampai merinding saya. Kok saya dapat penghasilan untuk keluarga tuh dari pesawat gitu. Penghasilan untuk keluarga? Ya gaji dari pesawat itu ya kita karena apa? Saya senang disiplin, tepat waktu, safety. Jadi nggak boleh main-main gitu. Kita handle pesawat harus safety, tepat waktu, dan kita nggak boleh apa ya? Oh datang terlambat nggak boleh. Kita masuk juga nanti makan keringat orang Pak. Gitu. Jadi harus diganti gitu. Jadi saya senang itu dengan apa? Saya melayani pesawat luar negerinya. Jepang udah juga, terus TUDM Malaysia udah, terus kerjasama dengan Amerika Tech Iron berapa kali, terus waktu KTT KTT non blok tahun berapa itu saya selalu hadir dengan penjoin dengan perusahaan Groundhandling Jakarta. Paling tua seingat saya Groundhandling itu hanya JAS. PT JAS itu Jasa Angkasa Semesta. Waktu saya bikin tahun 8. Bukan Japan Airline. Oh, bukan. Waktu itu juga Gapura Angkasa baru 1995 masalah. Yang lain itu. Jadi teman-teman saya sekarang udah pada almarhum. Penasaran nih, pengen tahu. Apa yang ketika kan di bandara banyak ketemu berbagai orang ya, betul. Yang paling berkesan gimana? Ketemu saya artis atau pejabat? Artis ya betul. Artis itu saya ketemu banyak artis. Waktu saya baru-baru kerja tuh Hari Rusli, ya Pak ya. Tri Utami, Rano Karno, Christine Hakim, Leni Marlina, Titik Sandora, coba banyak semua artis itu terus pemimpin dunia. Saya juga mengalami Sultan Bulkiah Brunei, terus Perdana Menteri Malaysia Pak Gunawan itu Mahathir Muhammad, terus kalau itu Perdana Menteri Cina, terus Thailand, banyak saya. Jadi ya itu tadi kalau private itu ya banyak juga itu oleh oleh yang punya pesawat sendiri itu Pak. Contohnya Pak Abdul Bakri, Ponco Sutowo dulu, Pak Menteri siapa tuh? Dulu Menteri Tenaga itu siapa Pak yang itu ada banyak Pak menteri-menteri, pasti para pejabat tinggi itu pasti ya pengusaha. Terus pengusaha termasuk Pak Prayogo Pangestu, Pak Khairil Tanjung gitu, terus Pak Menteri Erick Thohir yang terakhir ini gitu. Menteri-menteri dulu zaman dulu sering pakai cepat Pak. Ya. Karena Bandung ini penerbangan komersial terbatas sehingga dapat cepat dengan private, banyak dengan sewa pesawat, pesawat private lah katakannya gitu. Bos Air Pacific deh, Jim Riyadi banyak, Gudang Garam Pak Susilo, Pak Rudi Hartono, Pak Hartono Jarum. Jadi saya kasihkan itu, saya bangga bisa melayani para pengusaha yang notabene top yang in the top. Orang biasa belum tentu bisa. Belum tentu. Ya? Saya orang kampung Pak, saya orang Jawa Timur dari kota kecil Madiun. Desanya Balirejo. Maaf gitu ya, memang itu saya alamin itu. Perusahaannya saya itu kan monopoli ya sebenarnya.
Iya, dulu. tidak ada pesaingan sebenarnya. Ya dulu betul. Nah, kendalanya apa Mas dihadapi dalam operasional sehari-hari? Ya sekarang udah nggak monopoli lagi. Dengan itu dulu masuklah karena Pak Dananu dulu waktu Pak Ketut, Pak Nyoman. Nggak usah nyebut nama lah. Komandan yang dulu itu. Jadi cending saya gimana karena kita permodalan kurang, akhirnya datanglah perusahaan dari Jakarta, tapi tetap kerjasama dengan PT Lahan gitu. Terus akhirnya PTN masuk juga gitu. Hanya 3 waktu PTN, Lahan sama Gapura Angkasa. Jadi setelah kesini ini 2026 ini udah saya lihat lah mulai banyak nih. Ada PTN, PT AP Citra Dirgantara, ada TNA, ada juga Gapura lah, ada 4, 5 mungkin saya yang masih baru nih Pak, tapi Itu nanti di tender atau dibagi-bagi? ya itu nanti kita tender Pak, dengan RN tender gitu kan. Secara teknis nggak mungkin ya beberapa Oh nggak bisa, perusahaannya. tender terbuka Karena Pak. misalnya tangga itu kan harus milik satu. Betul. Jadi lainnya. Ya kalau tender tuh ya mana RN mana yang profesional dan harganya masuk gitu. Dan kita mau fight nantinya Dan istilahnya. para krunya juga harus bersertifikat. Iya, babnya pakai kru itu harus berlesen untuk alat GSE, untuk operationnya juga FOO, terus dangerous good-nya untuk kargo, check-in-nya juga harus ada gitu. Jadi pack handling namanya itu, pack handling misalnya. Jadi ya kita harus benar-benar disiplin. Kita berangkat subuh, kalau kita ini sampai selesai pekerjaan, karena juga sampai sore sampai malam itu udah resiko. Dan lebaran juga harus masuk sip itu, lebaran pertama grup A, lebaran kedua grup B. Jadi kita nggak bisa ninggalin gitu. Di samping kedisiplinan kerja ya gitu. Ya. Terus teknologi yang terkini apa Mas yang diterapkan di perusahaan Mas nanti? Ya nanti untuk Bandara Hussein itu ke depan akan lebih maju lagi. Sebabnya bandara ini dekat dalam kota Pak. Bandara Hussein itu dalam kota, yang mana tidak bandara yang lain. Kenapa dalam kota? Sebabnya secara geografis Bandung sama Jakarta itu dekat Pak. Makanya kalau bandara dipindah terus jauh ke Kertajati, akan hilang itu penumpang Bandung Raya gitu. Kan dengan ditempuh darat itu Bandung Jakarta paling Halim 1,5 jam, mungkin ke Cengkareng 2,5 jam Pak gitu, atau 2 jam. Lah ini dipindahkan ke Kertajati yang jauh dari sana Pak, mencelik ke ujung timur utara gitu. Jadi kan jauh itu cara politis ya. Ya, politis. Tadi yang kan sekarang teknologi tiketing mau check in aja sekarang mah nggak pakai layanan orangnya, pakai computerized semua. Betul. Yang kalau di perusahaan Mas Yoyo yang ground handling apa yang pakai teknologi terkininya atau masih manual seperti itu? Udah computerized. Jadi misalnya alatnya umpamanya kita udah penumpang juga check in online bisa kan, tiketnya sekarang kan pasti kan hanya satu kertas begitu udah. Itu tanggung jawab ground handling kan? Iya, itu ground handling, check-in penumpang tuh ground handling, check-in bagasi untuk jadi check-in untuk dapat tiket, untuk masuk ke ruang tunggu sama kita, udah check-in tiket, langsung check-in bagasi. Nanti kan sebelumnya kan itu masuk bandara kan ekstra itu kan Angkasa Pura untuk keselamatan penumpang untuk darat, ruang guide ke ruang tunggu waktu-waktunya kita boarding langsung di guide sampai pesawat sana, pintu pesawat baru masuk, harus clear. Total penumpang dengan data manifest harus sama dan clear. Kalau terjadi miss ya kita ada pekerjaan tambahan, harus nyortir Pak gitu. Tapi kalau layanan ground handling itu cuman antara misalnya bagasi nih ya, dari ketika mereka di scanning awal, check in terus sampai ke pesawat, terus ketika ambil lagi atau dengan yang tadi ada unsur security dengan yang lainnya, pembagiannya gimana Mas? Oh iya, kan gini, dengan maskapai ya yang. Iya, jadi kita grounding itu berikut passenger dan bagasi dan kargo dan pelayanan lainnya. Jadi nanti begitu penumpang check-in tiket untuk dapatkan seat number, sekali bawa bagasi masuk troli itu di scan sama absek
APSEC Angkasa Pura, Pak. Jadi APSEC itu aviasi security. Jadi dia nanti kalau tidak menemukan barang dicurigakan ya itu lolos. Kalau mungkin ada barang curigakan dipanggil penumpangnya untuk dikonfirmasi ke dalam ruangan, Pak. Itu satu. Jadi kalau bagasi sudah clear langsung masuk nanti ke belakang, gerobak dilabel kan bagasi dilabel sama sesuai penumpang tujuannya, pokoknya Surabaya juga labelnya Surabaya sub gitu ya. SUB Sera Uniform Uniform Bravo. Jadi sebenarnya nanti di gerobak masuk ke kelompok-kelompok, Pak, gitu. Jadi masuk kompeten mana 1, 2, 3 yang bagi FO, Pak, gitu ya. Block operation itu yang baginya supaya pesawat itu tetap jalan sesuai dengan refuelingnya sama berat kosong pesawat sama krunya sama penumpangnya itu dihitung, Pak, biar tetap jalan pesawat imbang. Jadi nggak saya pernah penumpang full itu lebih gampang, tapi kalau penumpangnya kosong itu, Pak, itu harus seimbang gitu, Pak. Iya, saya pernah kasus gini ya, naik pesawat, Ya, bagasi yang di bagasi itu ketinggalan di pesawat berikutnya ya. iya. Lalu betul. saya Lost. kesana, kemudian ternyata ada tumpukan Iya. tas gitu. Itu tanggung jawab maskapai atau ground handling? Memang tahap awal itu tanggung jawab airline dulu, Pak. Penumpang kan taunya airline, baru kita limpahkan ke ground handling gitu. Sebabnya yang ngerjakan kan ground handling. Kenapa loss? Mungkin karena pegawai yang di sortiran bagasi loading, unloading atau porter itu kurang teliti kan. Label bagasi sama warnanya, garis-garis kita ada barcode-nya itu tuh. Tapi ya itu kalau ujung pandang uniform Papa Golep, Denpasar Delta Papa Sera itu karena mungkin nggak konsen masuk ke gerobak lain, pesawat lain kan gerobaknya berderet kan banyak, salah ngambil bisa nanti itu ada bagasi loss namanya. Loss nanti kalau sana nggak ambil tuh masuk loss and found, bagian loss and found langsung ngirim rastek, ini mana tujuan terakhir itu langsung di trust itu, nanti ketemu, Pak. Ketemu gitu, nggak akan hilang. Cuma hanya penyampaian ya terlambat mungkin. Sampainya kalau penempatan banyak ya beda jam, tapi kalau nggak ada ya besoknya gitu. Gitu. Di rastek cepat. Rastek itu, Pak. Mas, kalau sekarang kan dalam rekrut SDM ya, Ya. itu kan kalau ground handling ada kemampuan khusus ya, perlu Ya, license gitu ya. Betul. Itu mereka dapat sertifikasi atau lisensinya di mana, Mas? Bisa. Itu sekolah di aviasi biasanya itu sekarang ada kan SMA terus plus ada aviasi itu ada calon pramugari gitu, terus calon security sama check-in counter, Pak. Check-in counter. Jadi kalau pilot beda lagi itu, Pak. Kalau pilot sekolahnya di Curug atau penerbang, tapi kalau ini scope ground handling ya, scope-nya bukan ke pilot. Nah sekarang kalau kiat-kiat ya sama Mas Yoyo bagi para nanti nih calon-calon pekerja ya, Mas Yoyo juga nanti udah running perusahaannya atau apa yang harus dipersiapkan ya, termasuk yang license tadi ya, mungkin orang awam ya. Gimana kalau pengen kerja di ground handling itu apa sih sertifikatnya? Ya sertifikatnya itu SLTA Plus. Kalau untuk check-in counter ya komputer sama bahasa Inggris sama aviasi tadi pengenalan sambil berjalan nggak apa-apa, walaupun tapi kan bisa kita training gitu. Yang penting satu jujur, disiplin, tanggung jawab gitu, gotong royong. Dalam artian gimana ngukurnya? Ngukurnya kita nanti wawancara bisa ditanya gitu kan, dari kepribadian bisa ketahuan. Kita dari intelijensinya bisa ketahuan gitu kan, Pak. Bahasa Inggrisnya bagaimana, belepotan nggak gitu kan. Bahasa Inggris gampang ya. Kalau kejujuran susah kejujuran, enggak, kejujuran masih bisa, ada spekulasi. Bisa. Kejujuran tuh bisa dengan trik-trik tertentu bisa. Terus kesehatan itu harus. Karena ground handling mah bisnis kepercayaan ya. Betul. Dan safety. Tas ketinggalan aja bisa repot. Bisnis kepercayaan tapi harus safety, Pak. Aman dan nyaman itu harus safety. Keselamatan nomor 1. Sebabnya pesawat kan nggak bisa
berhenti di udara nggak bisa Pak, jadi sangat-sangat safety gitu, jadi nggak boleh main-main Pak gitu. Gitu. Terus harapan Mas Yoyo sama apa ya, maskapai atau nanti dengan dibuka itu apa ya harapannya? Tuh ya nanti apa itu kita akan apa melayanin dengan sepenuh hati, jadi service excellent. Apa itu service excellent? Ini service yang memuaskan gitu ya, yang meminimal kesalahan tapi maksimal kepuasan atau kelancaran. Dan nanti rencana rute penerbangan Bandara Husein Pak, nanti itu sampai nanti Bandara Husein masih kepake. Satu, nanti bandara itu bisa diperpanjang ke timur maupun ke barat. Dan nanti penerbangan yang akan masuk nih, satu Citylink, tujuannya kurang lebih Surabaya, Denpasar, Kuala Namu, Medan. 2 Superjet, pesawatnya juga Boeing. Itu Citylink pakai, kalau Citylink itu pakai Airbus. Superjet juga Airbus 320, tujuan Denpasar, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Batam, Padang, Makassar, antara itu. Terus Garuda Indonesia itu dia biasanya memang BUMN kan, itu dia cari rute yang basah Pak. Rute basah itu rute yang banyak penumpangnya itu dia Denpasar mungkin Surabaya. Kita nggak ada rute ke Jakarta, nggak ada Pak, kan ada bus, nggak ada. Jadi luar negeri ada. Terus ini Wing Air itu yang pesawat baling-baling Pak, pakai ATR, itu rute pendek Lampung atau Palembang. Terus Tranusa juga pakai pesawat jet juga, baling-balingnya itu kalau jetnya Lampung, mungkin kalau luar negeri Johor Bahru Malaysia dan Kuala Lumpur Malaysia juga. Scoot itu perusahaan apa luar negeri juga, itu Singapura. Air Asia, ini pesawat Air Asia pakai sekarang Airbus juga. Minat mengajukan rute rincian masih dalam pembahasan. Malaysia Airlines minat mengajukan rute rincian masih dalam pembahasan Pak. Itu nanti Bandung ini ada ya apa ya, jadi pada besar lah nantinya ke depannya. Mudah-mudahan Pak Dandanut orangnya baik, bijaksana gitu, menyetujui bahwa Bandara Husein terbuka lagi, yang rencana kalau nggak ada arah hambatan tuh 17 Agustus 2026 diresmikan atau dimulai berlaku bandara baru lagi, mulai lagi itu Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nanti awalnya mungkin baru pesawat itu kecil-kecil, nanti mulai pesawat yang besar itu 17 September Pak 2026 itu baru buka pesawat yang berbadan lebar atau with body gitu. Itu sebulan lagi sebenarnya. Iya, untuk pesawat. Berarti ground handling udah harus siap. Udah siap, gitu. Udah ini. Pesawat parkir nggak ada yang ngurusin. Oh ada. Kan dulu Pak. Ini sejauh mana persiapan Mas Yoyo? Sudah minggu ini udah siap dengan bukanya kan, bandara. Kan nanti kan masih ini September 17 itu Agustus ini Pak, kan kita peralatan juga siap, kan sesuai dengan kebutuhan pesawat SDM gitu kan, sesuai peralatan combine Pak, kita bersama nanti dengan sebabnya kita sendiri ya istilahnya perlu modal besar, tapi ya kita harus kemampuan harus benar-benar manajemen harus bagus gitu ya. Kalau rekrut pegawai udah mulai? Udah. Saya udah yang masukin CV udah 80 sampai 100 ada. Gitu. Terutama juga sebagian karyawan senior, karena apa kemarin matinya Husein tuh Pak gitu kan, dari 2008 pernah ditutup Pak, dikurangin, pindah ke Kertajati, begitu jadi bandara Kertajati itu bangun selesai, pindah ke sana Pak, sebagian penumpangnya dijemput ada di mereka masih aktif di bidangnya ya. Ya ada di ada stasiun Bandung, ada di bandara, tapi nggak optimal, akhirnya berlaku lagi ke Husein. Dengan sekarang nunggu jalan tol,
ternyata tol 2022an terjadi, 2023 itu pindah ke sana semua, tapi akhirnya nggak lancar. Sebabnya ya Bandung itu legend, bandara yang sangat legend karena dengan kota dekat Pak, gitu. Dengan kota dekat, hanya dengan jalan kaki bisa, udah memang dalam kota. Bandara Hussein Bandung kota, dekat kota. Jadi zaman Belanda itu udah memperhitungkan itu tengah-tengah kota gitu loh Pak, gitu. Katakan cekungan ambil tengah-tengahnya. Jadi kan sebelah timur gak ada gunung, cuma sebelah barat tuh mentok Gunung Boong, itu bisa mungkin pemerintah atau yang berkepentingan bisa dipapras untuk nguruk yang sebelah barat tuh yang ada lekok sawah itu. Jadi infrastrukturnya perlebar, panjang gitu. Nanti pemerintah pasti akan memperhitungkan Bandung itu lebih besar lagi gedung bandaranya, apronnya dan peralatannya gitu. Itu pasti. Sebabnya kan kalau Bandung untuk pesawat komersial gitu dan tamu-tamu negara itu nanti kan Kertajati udah dipakai oleh TNI AU, pesawat pengangkut Hercules ya, itu dengan Amerika kerjasama. Jadi di Kertajati itu buat pesawat angkut Pak, Hercules, bukan pesawat tempur, bukan, dari Hercules, yang mana nanti negara-negara Asia itu mau servis pesawat ke Kertajati Pak, itu bersaing dengan Singapura Pak nantinya. Tapi kan Kertajati lebih besar itu stoknya, mungkin pesawat baru juga akan disimpan di sana mungkin, tapi kita jadi komersial kembali lagi ke Hussein ya, tetap ke Hussein gitu, kemudian sampai nanti gitu. Jadi info apa aja maksudnya yang kira-kira bisa bermanfaat untuk masyarakat? Ya masyarakat dengan Hussein Airport, Hussein Sastra Negara dibuka lagi itu akan menggeliat lagi Pak, pertumbuhan ekonomi. 1, perhotelan, tamu-tamu. 2, restoran. 3, wisata, factory outlet dan sebagainya. Terus transportasi, itu akan lapangan kerja akan menggeliat lagi Pak untuk di Bandung gitu. Jadi multi dimensi katakan, istilahnya dengan Bandara Hussein itu satunya pintu gerbang wisatawan domestik, wisatawan luar negeri gitu kan. Nah, sekarang kan mau ke Bandung orang harus ke Jakarta dulu Pak, turun Cengkareng pakai kereta bus lagi naik kereta itu, capek Pak gitu. Teman-teman saya Malaysia, Singapura, ayo kapan Bandung dibuka? Apalagi yang punya perusahaan-perusahaan termasuk ya perusahaan tekstil, perusahaan coklat, dan government itu pada nanya itu. Aku coba waktu mari kita berdoa mudah-mudahan Hussein dibuka lagi. Gitu. Bahkan bagi yang berobat ke luar negeri ke rumah sakit, berobat terbantukan ya, kalau Hussein buka. Pesawat itu semakin banyak penumpangnya, frekuensi itu harga jadi murah Pak. Dan hitungannya kalau pesawat itu terbang di atas itu jam, kosnya nggak tinggi. Kalau hanya ke Jakarta terbang 23 menit itu kosnya tinggi. Dengan ban kena aspal, take off landing kan, kalau ban itu hanya dipakai berapa kali take off landing tuh Pak. Jadi kalau jauh itu hanya modal fuel aja, fuelnya jauh, jadi jangkauannya untungannya lebih panjang, itu lebih beruntung. Hitungnya 1 jam lebih lah pokoknya. Peluang pekerjaan bagi anak-anak muda apa aja? Wah banyak. Apa aja? Ya istilahnya kalau kita terima dari porter dulu, kelas bawah dulu ya porter ya. Yang tukang angkat barang bagasi atau kargo. Itu ya istilahnya STT ke bawah lah itu. Jadi yang penting kita didik disiplin waktu, jujur itu tadi Pak. Jujur sebabnya nanti kalau dia melakukan apa-apa resikonya penumpang kecewa. Gitu Pak. Jadi terus nanti ada pack handling itu ada tenaga check-in, ada guide-nya, guide itu ada masuk ruang tunggu, ada pintu, terus ya untuk selamat datang itu ya, untuk itu ada petugas guide-nya itu ya juga ada. Terus? Itu jadi banyak sih, terus banyak laki-laki yang tenaga laki-laki juga begitu, yang penampilannya yang smile, yang bagus, sopan gitu, bersih, berwibawa, harus smile gitu. Jadi jangan cemberut, smile dah, harus jaga kesopanan gitu.
Ya, terus untuk tenaga lapangan GSE itu ada yang khusus untuk mengkompresnya alat-alat, sama untuk narik PTT traktor atau teknik untuk parkir pesawat ada tuh Pak, itu berlicense juga. Terus flight operation yang mengatur penerbangan, persiapan krunya, weathernya untuk tujuan gitu kan. Terus nanti yang datang juga dimonitor pakai radio itu kan. Jadi pesawat itu tuh kerja terorganisir Pak gitu. Termasuk airnav tuh yang melihat pesawat ketinggian di mana, arah kemana gitu kan. Itu airnav tuh tahu yang lintas udara itu Pak. Ya. Kalau AURI untuk pesawat militer Pak, dan hanya untuk militer, tapi dia akan membantu keperluan ground handling ataupun angkasa pura ada apa itu. Jadi peralatan navigasi, listrikan lampu-lampu itu, apron, landasan pacu gitu. Terus ya sampai mungkin sampahnya jangan sampai masalah gitu Pak. Gitu. Jadi harus bersih. Bandung kota bersih dan sehat. Apalagi gitu ya. Ya. Oke. Jadi dengan nanti dibukanya bandara, dibukanya kembali, maka perekonomian akan meningkat. lanjut ya. Bisnis juga penyerapan tenaga kerja gitu ya. Betul Pak. Baik di sektor wisata, kuliner maupun transportasi. Gitu. Nah itu kan ditutup oleh Bapak Presiden ke-7 tuh. Ada bus. Ya, demikianlah teman-teman. Banyak yang disampaikan oleh Mas Yoyo, sangat cepat bus. Bermanfaat ya. Bagi kita juga, bagi kaum muda, peluang untuk berbisnis maupun lahan pekerjaan. Sampai di sini podcast 77 dan Pri pamit.